Never let them get inside your head. Marc Marquez kembali menjadi tercepat di praktis seri Austin, bos Ducati sampai terheran-heran. Seri MotoGP 2025 kembali menghadirkan kejutan di Circuit of the Americas, kota Austin, Amerika Serikat. Sesi praktis seri Austin yang berlangsung selama 1 jam menjadi momen penting bagi para pembalap. Dalam sesi ini, 10 pembalap tercepat akan langsung lolos ke sesi kualifikasi 2, untuk mendapatkan posisi start terbaik di balapan utama. Meski menghadapi beberapa tantangan di sesi latihan bebas sebelumnya, Marc Marquez sekali lagi membuktikan dominasinya. Dengan kecepatan luar biasa dan kegigihannya, Marquez menutup sesi praktis sebagai pembalap tercepat, mengungguli para rivalnya. Bahkan, bos Ducati, Gigi Dall'Igna, dibuat terheran-heran dengan performa Marquez yang luar biasa, terutama setelah mengalami insiden higset di sesi free practice 1. Sesi dimulai dengan cuaca berawan dan suhu aspal mencapai 24 derajat Celcius, kondisi yang cukup ideal bagi para pembalap untuk mengejar catatan waktu terbaik. Dalam 30 menit pertama, beberapa pembalap bergantian memimpin tim seat Jack Miller, yang kini membela tim Yamaha M1 Pramac, tampil impresif di awal sesi dan mencatat waktu 2 menit 09,656. Menjadikannya yang tercepat untuk sementara. Namun, setelah itu, tim seat terus berubah seiring para pembalap mulai meningkatkan ritme mereka. Memasuki menit ke-40, Marc Marquez mulai menunjukkan taringnya. Ia mencatat waktu 2 menit 05,145, langsung menempatkannya di puncak tim seat. Fermin Aldeguer dan Alex Marquez mulai mendekati catatan waktu Marc, dengan Alex naik ke posisi kedua pada menit ke-41. Pada menit ke-47, Jack Miller kembali ke posisi teratas setelah menggunakan kombinasi ban soft-soft, mencatat 2 menit 05,115, unggul tipis dari Marquez dan Johann Zarco. Namun, Marquez belum selesai. Memasuki menit ke-53, ia kembali mengamankan posisi teratas dengan waktu 2,04,220, sebelum akhirnya menajamkan catatan waktunya lagi pada menit ke-57, menjadi menit 03,469. Dan sebagai puncaknya, Marquez mencatat waktu fantastis 2 menit 02,929, membuatnya menjadi pembalap tercepat di sesi praktis. Ia kembali mengungguli rekan setimnya Francesco Bagnaia, Pecco. Salah satu hal yang membuat performa Marquez semakin luar biasa adalah cara ia bangkit dari insiden yang terjadi sebelumnya. Pada sesi free practice 1, Marquez mengalami higgside yang cukup keras, membuatnya terlempar dari motornya. Namun, meski mengalami kejadian tersebut, ia tetap mampu mengamankan posisi ketiga di sesi tersebut. Gigi Dall'Igna, bos Ducati, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Marc menunjukkan mentalitas seorang juara sejati. Dia mengalami insiden yang cukup besar, tapi tetap kembali ke lintasan dengan semangat yang sama. Dan lihat hasilnya, dia kembali menjadi yang tercepat di sesi praktis, ujar Dall'Igna. Dall'Igna mengakui bahwa Marquez semakin sulit dihentikan. Kecepatannya di Austin menjadi pertanda bahwa ia siap kembali mendominasi balapan utama. Circuit of the Americas, kota, adalah trek yang memiliki kombinasi tikungan tajam, trek lurus panjang, serta area pengereman keras yang sangat menuntut fisik dan strategi pembalap. Marquez dikenal dengan pengereman ekstrim dan teknik menikung yang agresif, yang sangat cocok dengan karakteristik kota. Meskipun mengalami kecelakaan, Marquez selalu bisa bangkit dan tetap tampil maksimal. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez kini memiliki motor yang lebih stabil, lebih cepat, dan lebih kompetitif dibandingkan saat ia masih di Honda. Dengan hasil tercepat di sesi praktis, Marc Marquez semakin menunjukkan bahwa ia adalah kandidat kuat untuk memenangkan balapan di Austin. Meski ada beberapa pembalap lain yang berusaha mendekatinya, keunggulan Marquez di kota serta performa motor Ducati membuatnya sangat sulit dikalahkan. Kini, semua mata tertuju pada sesi kualifikasi dan balapan utama. Akankah Marquez melanjutkan dominasinya? Atau akan ada kejutan dari pembalap lain? Marc Marquez berpeluang menang lagi di kota, bos Ducati peringatkan para rival. MotoGP musim ini semakin menarik dengan Marc Marquez yang terus menunjukkan performa impresif. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez langsung menjadi ancaman serius bagi para rivalnya.
Setelah berhasil menyapu bersih kemenangan di Argentina dan Thailand, kini Marquez bersiap menghadapi balapan berikutnya di Circuit of the Americas, Kota, Amerika Serikat. Bukan rahasia lagi, Kota adalah salah satu sirkuit terbaik bagi Marquez. Dalam beberapa tahun terakhir, ia hampir selalu mendominasi balapan di trek ini. Menyadari ancaman yang semakin besar, General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, memberikan peringatan kepada para rival bahwa Marquez akan semakin sulit dikalahkan di Austin. Mark selalu tampil luar biasa di Kota. Sekarang, dengan Desmosedici GP24 yang lebih cepat dan lebih stabil, dia akan semakin sulit dihentikan, ungkap Gigi Dall'Igna. Dall'Igna tidak asal bicara. Sejarah membuktikan bahwa Marquez memiliki rekor kemenangan yang luar biasa di Kota, bahkan saat masih bersama Honda. Kini, dengan motor yang jauh lebih kompetitif, peluangnya untuk menang kembali di trek ini semakin besar. Circuit of the Americas, Kota, yang terletak di Austin, Texas, adalah salah satu sirkuit paling unik di MotoGP. Memiliki kombinasi tikungan tajam, trek lurus panjang, dan area pengereman keras, Kota menuntut pembalap untuk memiliki keseimbangan antara kecepatan dan teknik pengereman yang kuat. Bagi Marc Marquez, Kota adalah salah satu trek favoritnya. Sejak debutnya di MotoGP, ia hampir selalu meraih kemenangan di sini. Marquez dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap agresif yang mampu melakukan pengereman sangat terlambat dan menyalip di tikungan sempit. Marquez juga paham bagaimana mengoptimalkan setiap bagian sirkuit, terutama di sektor yang membutuhkan akselerasi cepat dan pengereman kuat. Ditambah lagi ketika Marquez sudah merasa nyaman di suatu sirkuit, ia sulit dikalahkan. Kini, dengan motor Ducati Desmosedici GP24 yang semakin kuat, Marquez semakin memiliki keuntungan besar untuk kembali menang di Kota. Saat masih bersama Honda, Marquez seringkali harus berjuang lebih keras karena keterbatasan motornya. Namun, sejak bergabung dengan Ducati, ia kini memiliki senjata yang jauh lebih kompetitif. Desmosedici GP24 adalah motor yang memiliki kecepatan tertinggi terbaik di grid, stabilitas tinggi di tikungan, serta akselerasi luar biasa. Motor ini juga sangat cocok untuk karakteristik sirkuit seperti Kota, yang memiliki beberapa trek lurus panjang di mana kecepatan menjadi faktor utama. Menurut Gigi Dall'Igna, kombinasi antara kemampuan Marquez dan performa Ducati adalah ancaman besar bagi semua pembalap lain. Mark memiliki pengalaman yang luas di Kota, dan sekarang dia memiliki motor terbaik di grid. Itu membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan, tambah Dall'Igna. Meskipun Marquez sangat kuat di Kota, bukan berarti dia tidak akan menghadapi perlawanan sengit. Beberapa pembalap yang bisa menjadi ancaman bagi Marquez di balapan ini adalah Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali ini sedang mencari momentum setelah awal musim yang tidak terlalu mulus. Ia ingin kembali ke persaingan gelar dan bisa menjadi ancaman bagi Marquez. Namun, jika melihat rekor Marquez di Kota dan performanya yang semakin kuat dengan Ducati, banyak yang memprediksi bahwa ia akan kembali meraih kemenangan di Amerika Serikat. MotoGP Seri Americas diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling menarik musim ini. Dengan rekor luar biasa di Kota dan motor Ducati yang sangat kompetitif, Marquez memiliki peluang besar untuk kembali naik podium tertinggi. Para rivalnya tentu tidak akan tinggal diam, tetapi dengan kepercayaan diri tinggi, pengalaman, dan motor yang kini lebih unggul, Marquez akan menjadi favorit utama di Kota. Apakah ia akan kembali mendominasi seperti sebelumnya? Atau justru ada kejutan dari pembalap lain? Jawabannya akan segera terungkap dalam balapan akhir pekan ini di Circuit of the Americas. Jorge Martin tuding Marc Marquez meniru gaya balap dan data telemetri serta setup-annya saat di Ducati. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi perbincangan mengenai dominasi Marc Marquez sudah menggema di seluruh dunia balap. Dua kemenangan beruntun di seri Thailand dan Argentina menjadi bukti bahwa ia tidak hanya sekadar beradaptasi dengan motor barunya, Ducati Desmosedici GP24, tetapi juga mendominasi persaingan. Namun, di tengah pencapaiannya yang luar biasa, muncul pernyataan dari Jorge Martin, pembalap baru Aprilia Racing, yang menuding bahwa Marquez telah meniru gaya balapnya, serta menggunakan data telemetri dan setup yang sebelumnya ia terapkan saat menunggangi Desmosedici GP24.
Klaim ini memicu perdebatan besar di kalangan pengamat, tim teknis, hingga sesama pembalap. Saat pertama kali diumumkan bahwa Marquez akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025, banyak yang meragukan kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan motor baru. Namun, ekspektasi tersebut segera dipatahkan dengan performanya yang luar biasa di dua balapan awal musim ini. Sebagai juara dunia 8 kali, Marquez dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan luar biasa dalam memahami karakteristik motor yang ia tunggangi. Dalam dua balapan pertama, kecepatan dan agresivitasnya membuat rekan setimnya, Pecco Bagnaia, tidak mampu menandingi performanya. Ini membuktikan bahwa Marquez mampu mengoptimalkan potensi Ducati dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Jorge Martin yang kini membela Aprilia Racing mengungkapkan bahwa Marquez telah menggunakan pendekatan yang mirip dengan dirinya saat menunggangi Ducati musim lalu. Ia menyebut bahwa Marquez mungkin menggunakan data dan setup yang pernah ia kembangkan di tim sebelumnya. Namun, tidak semua pihak setuju dengan klaim Martin. Banyak pengamat berpendapat bahwa gaya balap Marquez terlalu unik untuk bisa ditiru atau bahkan sekadar menyesuaikan diri dengan gaya pembalap lain. Jorge Martin selalu menuduh Marc menyalin karyanya, menyalin setup motornya, ujar Neil Hutchen, komentator TNT Sports. Salah satu aspek yang membuat Marquez begitu sulit dikalahkan adalah kemampuannya dalam menangani tikungan kiri. Kepala kru Marquez di Ducati, Marco Rigamonti, menyoroti hal ini sebagai faktor kunci dalam kecepatan Marquez di lintasan. Kami telah mendengar dari Michele Pirro dan Frankie Carchedi, kepala kru Gresini, bahwa apa yang dapat dilakukan Marquez di tikungan kiri adalah hal yang luar biasa, ungkapnya. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Ia memutar motor, posisi tubuhnya, penggunaan rem belakangnya, dan keyakinannya untuk membuka gas dan terus berbelok adalah yang terpenting. Keterampilan ini menunjukkan bahwa Marquez tidak sekadar mengandalkan data atau setup dari pembalap lain, melainkan mengoptimalkan potensinya dengan teknik yang sangat khas dan sulit ditiru oleh pembalap lain. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna. Ia menegaskan bahwa Marquez adalah pembalap luar biasa yang telah mengubah cara pandang dunia terhadap MotoGP. Saya tidak peduli apakah Anda menyukai Marc atau tidak, tetapi Anda harus menghargai bahwa ia seorang jenius di atas motor. Ia telah mendefinisikan ulang balapan MotoGP, tegas Dall'Igna. Komentar dari Dall'Igna ini menegaskan bahwa dominasi Marquez bukan hanya karena faktor eksternal, seperti data atau setup yang ia gunakan, melainkan karena bakat alami, pengalaman, dan insting balap yang tidak dimiliki pembalap lain. Dengan berbagai perdebatan yang muncul, sulit untuk mengatakan bahwa Marquez hanya sekadar meniru Jorge Martin. Adaptasi cepatnya di Ducati, dominasi sejak awal musim, serta keahliannya dalam menangani motor, terutama di tikungan kiri, menjadi bukti bahwa ia adalah pembalap dengan kemampuan yang luar biasa. Bagi beberapa orang, Marquez mungkin terlihat seperti seseorang yang memanfaatkan data dari tim sebelumnya. Namun, bagi banyak pengamat, Marc Marquez adalah seorang jenius yang berhasil mendefinisikan ulang cara mengendarai motor di ajang balap paling bergengsi ini. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Marquez hanya meniru gaya balap orang lain, melainkan apakah ada pembalap lain yang bisa meniru dan menandingi gaya balap Marquez. MotoGP baru saja dimulai, dan dengan performa Marquez yang semakin matang, musim ini diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Bos Ducati Gigi Dall'Igna tak percaya data telemetri Marc Marquez tak bisa ditiru pembalap lain seri MotoGP baru memasuki awal musim, tetapi dominasi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo sudah menjadi sorotan utama. Dalam dua seri pertama di Thailand dan Argentina, Marquez tampil sempurna dengan menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Prestasi ini tentu mengundang banyak perhatian, termasuk dari rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Namun, alih-alih merasa termotivasi, Bagnaia justru tampak frustrasi karena belum mampu menyaingi performa luar biasa Marquez. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan motor Ducati Desmos edisi GP24, yang menurutnya lebih familiar dibandingkan GP25 yang ia gunakan saat ini.
Di sisi lain, bos Ducati, Gigi Dall'Igna, melihat ada permasalahan yang lebih dalam. Ia menilai bahwa mengikuti data telemetri Marquez bukanlah solusi terbaik bagi Bagnaia. Dall'Igna percaya bahwa setiap pembalap memiliki gaya balap unik, dan mencoba meniru sepenuhnya gaya balap Marquez justru bisa menjadi bumerang. Di era modern MotoGP, teknologi memainkan peran besar dalam perkembangan pembalap dan motor. Setiap tim memiliki sistem telemetri canggih yang merekam berbagai aspek performa pembalap, seperti sudut kemiringan, kontrol gas, pengereman, hingga manuver di tikungan. Banyak yang berpikir bahwa dengan melihat data ini, seorang pembalap bisa langsung meniru gaya rekan setimnya yang lebih cepat. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Menurut saya, saat Pecco bilang ingin terus meraih kemenangan dengan kembali memakai GP24, dia bilang begitu karena sadar akan lebih baik jika dia mengikuti jalannya sendiri. Pendapat Dall'Igna ini bukan tanpa alasan. Sepanjang karirnya, Marquez memang dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap yang sangat unik. Agresivitas, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan luar biasa dalam mengendalikan motor di batas maksimal menjadikannya salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Banyak rekan setim Marquez yang mencoba meniru caranya, tetapi justru gagal. Sebut saja Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, hingga Pol Espargaro, yang kesulitan beradaptasi ketika harus menghadapi dominasi Marquez dalam satu tim. Bagnaia menyadari bahwa performanya saat ini belum maksimal. Dalam 2 seri pertama, ia kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Di Argentina, ia bahkan harus puas finish di posisi keempat, tertinggal lebih dari 5 detik dari Marquez. Melihat situasi ini, Bagnaia mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan GP24, motor yang membawanya meraih 11 kemenangan musim lalu. Motor tersebut telah ia kenal dengan baik, dan ia merasa lebih nyaman menggunakannya dibandingkan GP25 yang masih terasa asing baginya. Mark sangat kuat, dia adalah pembalap yang harus dikalahkan, kata Bagnaia. Tetapi kejuaraan ini sangat panjang dan masih ada banyak hal bisa terjadi. Dall'Igna sendiri memahami keinginan Bagnaia. Ia percaya bahwa mengikuti gaya balap dan perkembangan Marquez bukanlah solusi terbaik bagi Bagnaia. Sebaliknya, Bagnaia harus menemukan jalannya sendiri untuk kembali ke puncak performa. Salah satu keuntungan bagi Bagnaia adalah keputusan Ducati untuk tidak mengubah spesifikasi mesin mereka musim ini. Artinya, meskipun ada perbedaan pada beberapa aspek aerodinamika dan sasis, karakteristik dasar motor Ducati tetap sama. Hal ini membuka peluang bagi Bagnaia untuk tetap kompetitif, terutama jika ia benar-benar kembali ke GP24. Apalagi, beberapa pembalap tim satelit yang menggunakan GP24 seperti Alex Marquez, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli, VR46, telah menunjukkan performa yang kuat. Ducati sendiri tetap mendukung penuh Bagnaia, meskipun mereka juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Marquez saat ini menjadi pembalap terbaik mereka. Jika Bagnaia ingin kembali bersaing untuk gelar juara, ia harus segera menemukan solusi terbaik, baik itu dengan GP25 atau kembali ke GP24. Seri MotoGP masih panjang, tetapi dominasi awal Marc Marquez sudah membuat banyak pembalap berpikir keras untuk mencari cara menjegalnya. Bagi Bagnaia, tantangan ini semakin besar karena ia harus menghadapi Marquez di dalam tim yang sama. Mengikuti data telemetri Marquez bukanlah solusi instan untuk mengalahkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Gigi Dall'Igna, Bagnaia harus menemukan jalannya sendiri jika ingin kembali ke puncak. Apakah kembali ke GP24 akan menjadi keputusan terbaik bagi Bagnaia? Ataukah ia harus beradaptasi dengan GP25 dan mencoba menaklukkan Marquez dengan cara yang berbeda? Jawabannya akan terungkap di seri-seri berikutnya, dimulai dari MotoGP Amerika pada 30 Maret 2025. Get inside your head.